Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan cara konfigurasi local area network atau LAN. Yang pertama-tama kita masuk ke Winbox terlebih dahulu ya. Nah, pertama header 1. Header 1 di sini kita akan mengisikan internet, lalu apply dan oke. Dan seterusnya header 2. Dan di sini kita akan diisikan header 2 lokal yang nantinya untuk klien ya. Aplikan oke. Setelah disetting, masuk ke IP address, tambahkan, dan di sini kita isikan 192.168.10.15 ya. Dan ini internet /24 ya. Aplikan lalu oke. Tambahkan lagi, lalu ini IP klien. Nah, IP-nya sebagai berikut. Jangan lupa diisikan /28 dan di sini header 2 lokal yang tadi kita buat. Aplikan lalu oke. Setelah itu kita masuk ke firewall NAT, tambahkan. Nah, kita masuk ke tab general, change SCR-NAT out interface-nya, header 1 internet, actionnya mas squared. Jika sudah, apply oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tab DNS. Servernya kita isikan 8888 4 kali ya. Setelah itu 192.168.10.1. Ini sebagai gateway. Soalnya ini modem internet, dan jangan lupakan allow. Lalu tambahkan di IP root, gateway-nya kita sama, IP-nya 192.168.10.1. Apply lalu oke. Dan jangan lupa kalau berhasil artinya reachable ya. Lalu jika sudah semua, kita cek ping google.com. Apakah kita sudah online atau belum? Ya, di sini kan sudah TTL ya. Lalu kita masuk ke QoS. QoS ini sebagai batas limit kecepatan internet ya. Lalu ini name-nya diisikan terserah ya, target header 2 lokal yang tadi kita buat untuk klien. Nah, di sini saya isikan 1 Mbps ya. Aplikan lalu oke. Setelah semuanya selesai, masuk ke pengaturan untuk mengubah IP komputer kita yang sedang digunakan. Nah, di sini kita pakai IP statik yang kita buat tadi, IP-nya 253.3.3. Nah, karena /28 kita ganti subnet mask akhirnya 240. Nah, setelah itu default gateway yang kita buat jadikan 1 ya teman-teman. Dan servernya 192.168.10.1 dan 8888. Lalu oke. Nah, setelah itu kita tunggu sampai mendapatkan internet. Kita rekonekkan ya. Dan sudah kita dapat akses internet, dan kita langkah selanjutnya yaitu untuk tes kecepatan, speed test. Kita buka Google, setelah itu ketikkan speed test. Nah, jika sudah terbuka, langsung kita tes kecepatan yang kita buat tadi. Kecepatan yang kita buat tadi sekitar 1 Mbps di QoS ya. Lalu pencet go agar kita tahu kecepatan yang kita buat tadi.
Kita tunggu ya teman-teman. Dan ini kecepatan download nggak nyampe 1 Mbps ya, soalnya sudah disetting tadi di QoS bahwa header lokal itu sudah kita limitkan kecepatannya 1 Mbps, dan nanti kecepatan nggak lebih dari 1 Mbps di speed testnya ya. Dah, itu adalah hasilnya. Lalu kita keluar, masuk ke Winbox lagi. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu web proxy. Fungsinya untuk mengeblok website ya teman-teman. Setelah itu port diisikan 3128. Nah, di sini kita isikan nama masing-masing. Saya di sini isikan wahyu@smkic.sch.id ya. Lalu chance on this di checklist, apply, lalu oke. Lalu kita masuk lagi ke tab firewall, NAT, tambahkan lagi untuk kedua kalinya tab general. Di sini kita ganti DST NAT, protokolnya 6 TCP, DST port 80. Masuk ke tab action, redirect, to portnya ganti 3128, apply, lalu oke. Setelah itu masuk ke IP web proxy lagi dan masuk ke menu akses, tambahkan. Di sini fungsinya akses yaitu web apa yang ingin kita blok gitu ya. Nah, di sini saya mengisikan www.yahoo.com, lalu di deny, apply, lalu oke. Di sini saya ingin mengeblok dua website yaitu www.yahoo.com dan detik.com ya. Kita deny, apply, lalu oke. Setelah itu kita tes di Google Chrome apakah website tersebut sudah diblok, sudah berhasil ataukah belum. Pertama kita pencet Ctrl Shift Del agar semua data-data sudah terhapus clear gitu. Nah, setelah itu kita tambah lagi, lalu ketik www.yahoo.com, apakah berhasil atau belum. Kita lihat. Dan sudah berhasil ya, itu nama yang tadi saya buat, caca administratornya wahyu.smkic.co.id, sekarang www.detik.com. Nah, yang kedua kalinya berhasil ya. Nah, 3 kita keluar dari Google. Setelah itu kita ingin mengepingkan ke router B yang nanti saya jelaskan. Di network IP OSPF kita tambahkan 192.168.10.0 karena yang kita awalan tadi IP address kita buat 24 jadi 0. IP lokal 263.0 karena /28 ya. Nah, itulah. Oh belum, yang tadi. Setelah itu kita ping ke yang IP client dan IP 263.49 sudah TTL ya. Itu tandanya sudah terhubung dengan IP laptop yang satunya. Dari ini kita mencoba ngeping ke 230.3.61. Itu IP yang kita dapatkan di laptop satunya. Jika begini, dan kita juga harus cek ngeping ke CMD. Kita ketikkan ping
Ngepingnya itu sama yang kita coba tadi di terminal mikrotiknya. IP-nya itu sama. Di sini apakah berhasil atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini karena ada request timeout itu karena ngedelay, karena banyaknya murid ya. Dan begitu yang kedua itu konfigurasi wireless router B. Nah, pertama kita masuk ke Winbox. Nah, jika sudah dapat, langsung kita konekkan. Karena ini wireless, jadi kita tidak memakai Ether 2 atau lokal. Yang kita pakai yaitu WLAN 1 yang nantinya menjadi hotspot ya. Nah, kalau kita setting di sini ke tab general, namanya yaitu WLAN 1 Wi-Fi. Ini sebagai Ether 2 lokal ya penggantinya. Ini kita ganti AP bridge. Nah, bandwidthnya CE ya. Frekuensinya kita ganti auto. SSID kita di sini bebas. Karena yang menentukan tadi hotspot ya, teman-teman. Di sini saya sisihkan tester. Jika sudah semua, kita aplikan lalu oke. Dan jangan lupa kita checklistkan agar aktif. Jika sudah, kita buang ya, biar terlihat rapi. Lalu kita isikan IP address terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan di sini sebagai 192.168.10.5/24. Akhiran 192.168.10.5 itu akhirannya itu bebas ya. Lalu kita tambahkan lagi untuk WLAN Wi-Fi yang tadi kita buat. IP-nya sebagai berikut. /28 ya, ingat teman-teman. Nah, targetnya WLAN Wi-Fi. Aplikan lalu oke. Setelah itu DHCP server, DHCP setup. Jika sudah di next, lalu next. Nah, di sini jangan lupa kita akhiran 62 dijadikan 61 ya, teman-teman. Yang nanti kita IP klien yang kita dapatkan. Dan di sini kita ganti 6 jam ya. Jika sudah next. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Kalau merah itu sudah berhasil tandanya. Setelah itu kita ke IP DNS. Servernya kita isikan seperti biasa 8888. Dan yang kedua sebagai gateway IP modem sekolah kita ya, teman-teman. Lalu kita allow remote-nya, aplikan lalu oke. Setelah itu kita IP firewall NAT kita tambahkan ke tab general, kita SCR NAT, out interface-nya ganti Ether 1 internet. Setelah itu action kita ganti masquerade. Jika sudah, apply lalu oke. Setelah itu kita ke tab root. Di sini kita tambahkan yang kita diisi yaitu gateway-nya saja atau IP modem ya yang diisikan di gateway nanti. Jika sudah, apply lalu oke. Nah, di sini harus ada reachable. Itu tandanya sudah berhasil ya. Setelah itu kita coba ping Google apakah kita sudah terhubung ataukah belum. Dan sudah terhubung ya, TTL teman-teman. Setelah itu kita isikan bandwidth ya di QW tab QW maksudnya. Nah, di sini kita isikan
Wahyu. Ya, itu nama saya. Lalu gini, WLAN WiFi atau targetnya lokal ya. Untuk maksimal limit download dan upload itu bebas ya. Setelah itu apply lalu oke. Di sini saya pakai 1 Mbps. Setelah itu jika semuanya sudah, kita konekkan tadi yang nama wifi-nya yaitu tester ya. Nah, kita konekkan sampai terhubung dan mendapatkan internet. Dan ini tandanya sudah terhubung. Setelah itu kita speed test, cek kecepatan yang kita buat tadi ya, 1 Mbps. Jika download QoS kita 1 Mbps, di speed test nanti tidak akan lebih dari 1 Mbps. Itu karena sudah dibatasi, jadi tidak bakal akan lebih ya dari 1 Mbps. Kita tunggu di sini. Mohon maaf kalau speed testnya lama ya. Soalnya ini speed test itu servernya lumayan berat ya. Tergantung kecepatan kita ya. Dan di sini kita langsung aja ya. Nah, mohon maaf kalau lama, belum saya potong videonya. Sedang menghubungkan ke server. Nah, di sini kita mendapatkan sekitar 1 Mbps kurang ya. Yang saya bilang tadi, tab QoS tadi fungsinya untuk memaksimalkan yang kecepatan internet yang kita inginkan. Contoh saya tadi ambil 1 Mbps dan tidak lebih dari 1 Mbps ya. Kita tunggu sampai kelar. Dan kita dapatkan nggak sampai 1 Mbps. Setelah itu kita keluar, masuk ke Winbox lagi. Setelah itu kita masuk ke IP lalu web proxy. Kita enablekan, mengaktifkannya. Port diganti 3128. Cache administrator kita ganti. Nama kita wahyu@smkic.sch.id. Lalu cache on disk kita checklistkan, apply lalu oke. Setelah itu kita masuk ke web proxy lagi. Kita masuk ke tab akses. Tab akses ini fungsinya untuk memblok suatu website yang kita inginkan. Nah, di sini saya mengeblok www.yahoo.com dan detik.com ya. Sama seperti router A yang tadi, local area network atau LAN ya. Nah, di sini actionnya kita deny agar ditolak. Misalkan kita mengakses website tersebut. Nah, detik.com. Nah, actionnya kita ganti deny. Setelah itu apply lalu oke. Jika sudah, kita masuk ke IP firewall agar bloknya berhasil. Nah, di sini kita ganti DST-NAT protokol, dan lupa 6 TCP. DST port kita isikan 80. Setelah itu masuk ke action, isikan redirect. Nah, itu portnya kita ganti 3128, lalu apply lalu oke. Setelah semuanya sudah, lalu kita masuk ke Google Chrome ya, mengecek apakah website yang kita buat tadi sudah bisa diblok ataukah belum. Nah, di sini cmyip.com ya. Ini segadarnya cmyip itu untuk mengecek IP kita. Sebenarnya sih
sudah terblok ya, karena nggak tahu masalahnya apa. Di situ saya lewatkan saja. Nah, di sini kita Ctrl Shift Del lalu hapus data agar Google Chrome bersih dari web-web yang lain. Nah, setelah itu kita ketikkan www.yahoo.com lalu tekan enter dan berhasil. Ini tandanya begini, sudah berhasil diblok oleh mikrotik tadi yang saya buat. Setelah itu kita tambahkan, lalu kita cek detik.com, www.detik.com ya. Apakah berhasil? Dan sudah berhasil ya. Sudah terblok semua, lalu masuk ke tab Winbox lagi. Setelah itu kita ke masuk routing OSPF tab network, tambahkan network yang ini kita isikan 192.168.10.0/24 ya. Klikkan lalu oke. Tambah lagi untuk yang kedua, ini 263.48 karena titik 48 itu karena akhirnya /28 ya. Setelah itu kita ping ke router LAN yang tadi ya, apakah sudah saling terhubung ataukah belum. Di sini kita ketik ping 260.3.1. Nah, itu IP LAN ya. IP router LAN yang pertama tadi kita buat. Nah, setelah itu kita ping 260.3.3 dan sudah terhubung lagi. Selanjutnya kita ping di CMD. Ngepingnya ya sama seperti yang saya tadi buat di router mikrotik, dan di CMD juga berhasil ya, TTL. Nah, untuk yang kedua ping 260.3.3 enter dan TTL juga. Ya, itulah sekian dari saya cara mengkonfigurasi router LAN dan wireless. Nah, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga berhasil prakteknya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.